Perkenalkan, nama saya Bertrand Bransayan Tarigan, NIM 19030662, Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Produksi Ternak Unggas, dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Soal ujian yang pertama yaitu adalah gambarkan sistem organ di atas kertas putih dan kemudian jelaskan nama organ beserta fungsinya dari sistem organ pencernaan unggas. Jadi di sini saya akan menggambarkan sistem pencernaan dari unggas. Berikut gambar sistem pencernaan unggas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari unggas, bagian-bagian dari organ unggas, yaitu adalah terdiri atas rostrum. Rostrum atau paruh ini berfungsi untuk mengambil biji-bijian untuk ditransfer menuju ke crop. Paruh atau rostrum juga berfungsi untuk mengambil minum. Di dalam paruh juga terdapat
saliva dalam jumlah yang sedikit yang dapat berguna untuk melicinkan dan membantu penelanan menuju ke crop. Selanjutnya, yaitu adalah bagian esofagus. Bagian esofagus. Pada bagian esofagus, yaitu berfungsi untuk menyalurkan makanan ke dalam saluran pencernaan. Esofagus itu juga merupakan tempat yang dilewati oleh kelenjar saliva dalam jumlah yang sedikit untuk melicinkan agar dapat membantu proses penelanan. Kemudian selanjutnya itu masuk ke crop. Crop sendiri itu berfungsi untuk menampung makanan sementara sebelum diproses yang akan diproses ke dalam ventriculus. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian ventriculus. Ventriculus sendiri itu berfungsi untuk menghancurkan dan menggiling pakan dalam bentuk kasar atau besar menjadi partikel-partikel kecil. Di dalam ventriculus juga terdapat grid yang berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan. Di dalam ventriculus juga terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah dan memudahkan penggilingan. Kemudian masuk ke dalam usus halus atau intestinum tenue. Intestinum tenue itu berfungsi untuk melakukan penyerapan, yaitu dimulai dari usus duodenum. Usus halus sendiri itu terdapat beberapa enzim yang di dalamnya, yaitu adalah enzim peptidase, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Di dalam usus halus juga terdapat tiga bagian usus, yaitu adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum sendiri itu adalah seluruh usus yang menempel pada pankreas. Kemudian masuk ke jejunum. Jejunum merupakan tempat penyerapan pakan terbesar di dalam tubuh ayam. Kemudian ileum. Ileum sendiri merupakan usus penyerapan. Ekskretanya berwarna coklat. Bentuk dan fisiknya itu adalah keras. Kemudian sepanjang dari duodenum menuju ke ileum terdapat villi. Villi itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah itu masuk ke bagian seka atau sekum. Sekum ini terjadi proses pencernaan mikroba di dalamnya, yaitu fungsinya itu untuk mencerna nutrien yang tidak dapat diserap oleh usus halus, khususnya itu adalah serat dan nitrogen. Kemudian masuk ke bagian rektum. Setelah rektum masuk ke bagian kloaka. Kloaka sendiri itu merupakan lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak. Kloaka sendiri memiliki fungsi yaitu dapat sebagai pengeluaran zat sisa atau ekskresi berupa feses dan juga sebagai alat reproduksi dan untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu adalah gambarkan sistem organ di atas kertas putih dan kemudian jelaskan nama organ dan fungsinya dari organ reproduksi unggas betina dan unggas jantan. Baik, di sini saya juga akan menggambarkan kembali sistem organ dari betina dan jantan.
ini adalah sistem organ dari unggas jantan. Bagian-bagian yaitu adalah terdiri atas testis. Testis sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan sel spermatozoa. Kemudian terdapat pula bagian yaitu adalah epididymis. Epididymis sendiri itu merupakan saluran kecil yang berfungsi untuk menyalurkan sel spermatozoa menuju ke ductus deferens. Epididymis juga berfungsi untuk menyimpan sperma dan berfungsi juga untuk pematangan sperma. Kemudian ada bagian uretra atau ureter. Ureter sendiri itu membantu untuk menyalurkan sel semen dan spermatozoa menuju ke vagina induk. Kemudian berujung ke ductus deferens. Ductus deferens itu merupakan bagian terakhir yang terletak dekat dengan kloaka. Bagian ductus deferens yang akan menyalurkan spermatozoa agar dapat langsung masuk ke dalam vagina. Kemudian saya akan menggambarkan organ dari alat vital betina. Berikut gambar sistem organ reproduksi betina. Yaitu terdiri dari ovarium. Ovarium sendiri itu fungsinya itu untuk menghasilkan sel ovum. Kemudian menuju ke infundibulum. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk. Kemudian menuju ke magnum. Magnum ini terjadi proses sintesis albumin dan sintesis kalaza. Kemudian masuk ke bagian isthmus. Di dalam isthmus ini terjadi proses pembentukan kerabang. Terakhir yaitu adalah kloaka. Kloaka sendiri merupakan tempat untuk keluarnya telur setelah menjalani proses rangkaian di dalamnya. Setelah itu saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan proses terbentuknya sebutir telur mulai dari
ovida sampai keluar melalui kloaka dengan menggambarkan setiap organ di mana proses produksi telur tersebut terjadi dan waktu yang dibutuhkan. Baik, saya akan menggambarkan kembali gambar proses yang terjadi dari ovida menuju ke kloaka. Proses terbentuknya sebutir telur itu dimulai dari ovarium. Ovarium sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian dari ovarium menuju ke infundibulum. Di infundibulum ini terjadi penerimaan yolk dan ini berlangsung selama 15 menit. Kemudian setelah itu masuk ke dalam magnum. Namun sebelum sampai ke magnum, apabila terdapat sel spermatozoa, maka akan dibuahi oleh sel ovum menjadi blastodem. Setelah itu masuk ke magnum. Di magnum terjadi sintesis albumin dan sintesis gelaza. Dan ini berlangsung selama 2 jam. Dan materi pembantunya itu adalah ion inorganik, karbohidrat, dan air. Setelah masuk ke magnum, yaitu bagian selanjutnya itu adalah isthmus. Di isthmus sendiri itu mulai terjadi sintesis kerabang, yaitu kerabang mulai muncul, dan ini berlangsung selama 18 sampai dengan 21 jam. Setelah dari isthmus, selanjutnya itu menuju ke dalam uterus. Di uterus ini terjadi pembentukan kerabang agar menjadi lebih sempurna dan berlangsung cukup lama, yaitu 21 jam. Kemudian setelah dari uterus menuju ke dalam vagina. Di vagina terjadi proses ovoposisi, yaitu telur yang sudah lengkap, maka selanjutnya akan dikeluarkan melewati vagina dan dibantu dengan cairan pelumas untuk dapat menjaga agar telur tidak terkontaminasi. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu adalah jelaskan proses biosintesis yolk dan albumin. Proses biosintesis yolk terjadi dari proses yang terdiri dari komponen-komponen yang disebut juga dengan vitellogenesis yang terjadi di dalam hati, dibantu oleh di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan
steroid. Kemudian terdapat komponen-komponen pembantu, yaitu adalah alfa dan beta lipofitelin. Kemudian secara keseluruhannya pembentukan YOL itu terjadi dari kelenjar pituitari atau kelenjar otak yang mensekresikan hormon gonadotropin. Kemudian terjadi sekresi hormon estrogen yang disalurkan menuju ke nukleus atau inti sel, sehingga mensekresikan asam amino. Asam amino tersebut akan disalurkan menuju ke granula YOL dalam bentuk lipoprotein dan lipofitelin, sehingga terjadinya satu folikel YOL. Proses biosintesis albumin. Albumin proses pertama sekali terjadi di dalam nukleus atau inti sel dalam bentuk agen RNA dan DNA. Kemudian disalurkan atau dilanjutkan menuju ke ribosom. Di ribosom akan diolah menjadi mRNA, message RNA, dan selanjutnya dikeluarkan dari ribosom menuju ke sitoplasma. Dari sitoplasma dikeluarkan akan menyatu dengan asam amino rantai peptida. Sehingga menghasilkan satu albumin. Dan albumin sendiri terdiri atas oval albumin, oval globulin, oval transferin. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu adalah soal terakhir. Jelaskan penyebab terjadinya tanda-tanda dari penyakit serta cara pencegahannya, yaitu pada penyakit EDS, necrotic enteritis, leukosidionosis, dan mycotoxikosis. Ya, pada penyakit EDS atau egg drop syndrome, ini terjadi ini adalah suatu penyakit ayam yang terjadi disebabkan oleh kelompok virus adeno, dan gejala yang terjadi di sini yaitu adalah ayam yang terserang itu akan mengalami penurunan produksi telur, kerabang menjadi lembek atau bahkan tidak tumbuh kerabang. Setelah itu, pencegahan yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi penyakit ini adalah dengan cara vaksinasi, dengan cara vaksin EDS 76, serta rajin untuk selalu melakukan sanitasi kandang. Kemudian adalah penyakit necrotic necritis atau NE. Nah, penyakit ini disebabkan oleh agen penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium. Bakteri Clostridium ini menyerang usus, lebih tepatnya itu di sekum. Gejala yang terjadi yaitu adalah pada bagian usus sekum akan terjadi gelembung. Hal ini terjadi akibat infiltrasi yang terjadi pada bakteri Clostridium, sehingga menyebabkan usus menjadi bengkak dan menggelembung. Pencegahan yang dapat dilakukan di dalam mencegah virus ini yaitu adalah dengan cara memberikan ransum yang tepat, ransum yang berkualitas tinggi, dan jangan biarkan agar kandang lembab. Sering-sering melakukan sanitasi kandang. Selanjutnya itu adalah penyakit leukosidionosis. Leukosidionosis sendiri itulah penyakit parasitik yang disebabkan oleh protozoa. Gejala-gejala yang terjadi itu adalah demam, haus, jengger, dan
jengger dan pial pada ayam berwarna pucat. Setelah itu nafsu makan juga berkurang. Pencegahan yang dapat dilakukan di dalam mengobati penyakit ini adalah dengan cara pengendalian dan pencegahan dengan cara menseleksi ayam-ayam yang sudah terjangkit penyakit dan jangan dibiarkan bergabung dengan ayam yang lainnya, sehingga dapat memutus rantai penyakit dari leukosit zoonosis. Selain itu adalah penyakit mycositosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh konsumsi pakan yang tidak baik yang telah tercemar oleh mycositosin. Gejala yang terjadinya itu adalah penyakit ini penurunan nafsu makan, ngorok, dan peningkatan berat badan yang tidak efektif. Cara untuk mencegah penyakit mycositosis adalah dengan cara perbaikan manajemen kandang, melakukan sanitasi kandang, khususnya sanitasi penyimpanan pakan. Setelah itu kita harus rajin untuk mensanitasi lingkungan sekitar kandang. Demikian jawaban ujian akhir semester saya. Terima kasih.